Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Pembelajaran 4 sekarang ya. Halaman berapa ini? Halaman 147. Ya, untuk tayangan lebih komplit ini adalah playlistnya. Playlist ini semua video sudah diatur sedemikian rupa ya, urut. Jadi enak. Nah, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek, oke? Kita sekarang akan bahas. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Ya. Saat berangkat Edo melihat matahari bersinar, itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu Edo tidak menyiapkan payung atau jas hujan. Edo melupakan sebuah pepatah. Sedia payung sebelum hujan. Ini pepatah saat musim penghujan ya. Sedia payung sebelum hujan. Oke. Ternyata saat siang hari langit berubah kelam. Pulang sekolah cuaca turun deras. Ya, hujan turun deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Perubahan cuaca seperti ini ya. Dari panas menjadi dingin menjadi cerah. Nah, ini bisa terjadi sewaktu-waktu karena cuaca itu terutama saat musim penghujan itu perubahannya bisa sangat cepat. Pagi hujan, siang panas tiba-tiba. Dan begitu juga sebaliknya. Pernahkah kamu mengalami hal seperti Edo? Ya, pernah dong. Dulu Pak Ali pernah juga sakit flu gara-gara kelamaan hujan-hujan. Tapi kalau cuma kehujanan gitu aja, wah tambah seneng sebenarnya. Bahkan saat hujan keluar ya. Jadi kadang-kadang saat memang kondisi tubuh kita capek, sebaiknya jangan hujan-hujan. Ya, pulang sekolah sudah capek seharian di sekolah ini biasanya. Nah, perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari, saluran tidak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat, lingkungan pun menjadi banjir. Ya, jadi jangan biasakan membuang sampah sembarangan. Ya, kalau sudah terjadi banjir kayak gitu susah semuanya. Saat musim kemarau, ya panas matahari terasa terik, hujan tak turun hingga waktu yang lama, kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat memengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu kita harus menjaga kondisi tubuh kita. Caranya ya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur dan jangan lupa untuk beristirahat cukup. 3 hal ini penting. Saya ulangi lagi agar sehat. Olahraga teratur, selalu ini ya diulang-ulang. Olahraga teratur, makan makanan yang bergizi dan proporsional ya makan makanan yang bergizi dan proporsional, makan makanan yang bergizi ya secukupnya, kebanyakan juga tidak boleh ya, maka kata proporsional ini paling cocok. Secara kebanyakan tidak boleh, terlalu sedikit juga tidak boleh, secara proporsional sesuai dengan porsinya ya. Yang ketiga adalah istirahat cukup ya, rahasianya nggak banyak ya. Istirahat cukup, makan makanan yang bergizi secara proporsional, dan olahraga teratur ya. 3 hal ini menjauhkan kita dari dokter nanti. Temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Jelaskan makna kata sesuai pemahamanmu. Contoh, banjir. Banjir adalah air yang banyak dan deras kadang meluap. Kalimat, oh ada kalimat juga ya. Arti dan kalimat, pada musim hujan daerah itu sering dilanda banjir. Temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Jelaskan makna kata sesuai pemahamanmu. Nah, di sini coba kita cari kata-kata di sini ya. Nah, flu dan demam ini biasanya muncul saat ada perubahan cuaca ya. Kita akan sering flu dan demam. Flu ya,
penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona. Sejak dulu sudah ada corona. Nah, corona yang variasi COVID-19 ini, coronavirus 19 ini yang paling berbahaya saat ini. Ya, ini biasa muncul pada masa pancaroba, ya, atau perubahan musim terutama dari kemarau menjadi hujan. Ya, jika terserang flu, sebaiknya minum obat flu, ya, makan yang cukup dan istirahat. Cukup dan istirahat. Ini flu secara umum ya, tapi kalau flu yang COVID-19 harus segera menghubungi dokter dan melakukan karantina. Ya, ini flu secara umum. Kemudian di sini kita juga temukan kata apa ini? Jas hujan. Ini adalah kata yang sering muncul ya, jas hujan. Baju tahan air, kedap air ya, baju kedap air atau jubah kedap air lebih cocoknya, jubah kedap air. Kedap air ya, biar terbuat dari plastik. Dari plastik. Ya, ini adalah jas hujan. Saat hujan saya kadang memakai payung. Saya ke sekolah memakai payung atau jas hujan. Saya ke sekolah menggunakan payung atau jas hujan. Nah, oke. Kemudian di sini kita juga menemukan ternyata siang hari langit berubah kelam. Ya, pulang sekolah hujan cukup deras. Hujan cukup deras, perubahan cuaca. Saya ingin istilah yang agak khusus ya. Ya. Saluran tadi membuang sampah, saluran tersumbat banjir ya. Di sini kemarau, ini adalah kata yang berhubungan dengan cuaca, kemarau. Musim yang sedikit mengandung, yang curah hujannya sangat sedikit. Sangat kecil atau sedikit. Ada hujan kadang-kadang tapi sedikit sekali, hampir tidak pernah hujan. Ya, saat kemarau hampir tidak pernah hujan. Sehingga banyak lahan kekeringan. Nah, apalagi yang kita bisa dapatkan dari sini? Siapa tahu ada, ya. Oke, kekeringan sudah ya tadi ya. Terus kemudian banjir sudah ada, kekeringan sudah ada di sini. Terus kemudian kita cari sendiri aja ya. Biasanya perubahan cuaca yang berhubungan dengan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Ya, di situ belum ada pancaroba ya, pancaroba. Pancaroba adalah perubahan musim. Ya, pada saat pancaroba banyak orang yang terkena flu.
ya. Kemudian yang berhubungan dengan perubahan musim, perubahan cuaca tadi, banjir sudah, kekeringan sudah, kita cari meranggas. Nah, meranggas. Ya, saya terinspirasi di sini ada pohon yang meranggas ya, meranggas. Meranggas itu saat pohon ya menggugurkan daunnya, untuk mengurangi penguapan. Ya, pada saat kemarau, pohon jati akan meranggas karena daunnya lebar-lebar, ya harus meranggas. Kalau nggak gitu malah kekeringan dia. Meranggas untuk mengurangi penguapan. Oke, ceritakan pengalamanmu di depan kelas saat tubuhmu tidak bertahan akibat perubahan cuaca. Lakukan sambil bermain peran. Ada yang berperan sebagai orang yang sakit, ia akan menceritakan kondisi yang dialaminya. Ya, ada yang berperan sebagai teman, ia akan menasihati untuk menjaga kondisi tubuh. Ada yang berperan sebagai guru, ia akan menyemangati dan mendoakan agar cepat pulih. Ya, kalian bermain peran di sini. Memiliki sahabat sangat menyenangkan, apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ini percakapannya ya, misalnya di sini adalah A, B, dan ini C. Ya, kita tulis percakapannya di sini A. Misalnya A itu adalah Ali, gitu. Atau pemeran yang ada di sini saja ya. Di sini Siti, Lani, ya. Di sini Siti, Lani, dan siapa ini? Udin. Ya, Siti, Lani, dan Udin itu aja. Siti. Ya. Siti kelihatan sakit. Ya. Bilang pada Lani, Lani, ya, badan saya lemes sekali dan saya agak demam. Saya merasa lemas dan kelihatannya saya demam. Ya, terus kemudian Haji. Ya, dia bersin ya. Terus kemudian Lani, oh iya, sambil memegang dahi. Kamu demam. Mari saya antar ke UKS. Kemudian Udin, ayo aku bantu. Ya, Siti harus segera mendapatkan obat. Obat, kelihatannya dia flu. Kelihatannya Siti terkena flu. Ya, Siti
Terima kasih teman-teman. Seperti itu ya. Kalimatnya bisa ditambahkan sendiri. Oke. Jadi ini ada Siti Lani Udin. Memiliki sahabat sangat menyenangkan, apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dewi dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka membantu para pengungsi Gunung Agung Bali. Mereka menggalang bantuan dari warga sekolah, bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Nah, menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja, walau berbeda asal sukunya, berbeda pula warna kulit, bahkan berbeda agamanya, kita tetap sahabat dan sahabat saling membantu. Ya. Identifikasilah keberagaman suku bangsa di sekolahmu. Ada berapa macam suku bangsa di kelasmu? Berikut daftar beberapa suku bangsa di Indonesia. Di Sumatera ada suku Gayo, Minangkabau, Batak, Simeulu, Palembang dan Lampung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku paling tidak di Sumatera yang disebutkan di buku ini ya. Mungkin lebih dari itu. Di Jawa ada Betawi, Sunda, Jawa, Madura, Tengger. Ya. Nah, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 juga. Di Bali ada suku Bali. Memang Bali pulaunya agak kecil ya. Di Kalimantan ini pulau yang besar loh ya. Ada Banjar, Berau, Dayak, Mayan, Kutai. Ya, di Kalimantan ada 1, 2, 3, 4, 5 juga ya. Kemudian di Sulawesi ada 1, 2, 3, 4. Ada Buton, Minahasa, Bugis dan Toraja. Kemudian di Maluku ada suku Ambon dan Aru. Di Nusa Tenggara ada Rote, Sasa, Bima, Flores, ini Nusa Tenggara. Di Papua ada Dani, ada Asmat. Ya, masih banyak lagi sebenarnya ya. Di sana ada Fak-Fak juga. Ya, suku yang disebutkan bukan hanya yang ada di buku ini ya, yang disebutkan di sini, masih banyak lagi suku bangsa di Indonesia. Ya. Jadi ini sebagian kecil dari suku-suku yang kita miliki. Carilah informasi tentang asal dan kebiasaan suku bangsa dari temanmu. Wawancarilah 2 teman yang ada di kelasmu. Susun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan akan kamu gunakan saat wawancara. Mewawancari teman sendiri ya. Siapa namamu? Siapa? Misalnya Markasan gitu. Di kota apa tempat lahirmu? Kalau Markasan Madura, nama khas ya, nama jadul. Mungkin sudah jarang orang yang seperti nama itu, Brodin, gitu. Ya. Dari daerah mana asalmu berasal? Mungkin daerah siapa namamu? Mungkin Markasan. Ya, ini nama daerah ya, zaman dulu. Di kota apa tempat lahirmu? Di Madura itu mana? Kota apa aja Madura? Bangkalan misalnya. Dari daerah mana asal ayahmu berasal? Madura. Kotanya daerah Madura ya. Ibumu berasal mungkin Surabaya. Surabaya. Mungkin aja ya. Apa kebiasaan masyarakat di daerah ayahmu? Ya. Terus apa kebiasaan masyarakat di daerah asal ibumu? Pertanyaan yang lain ini contoh jawaban saja. Yang penting bikin soalnya ya, bikin pertanyaannya. Apa kebiasaan masyarakat daerah ayahmu? Apa kebiasaan masyarakat daerah ibumu? Apa kebiasaan masyarakat daerah ibumu? Surabaya biasanya Jawa, biasanya tapi belum tentu juga ya. Apa makanan khas daerah ayahmu? Makanan khas daerah ayahmu. Apa makanan khas daerah ibumu?
Ya mungkin di rumah kamu bahasa sehari-hari pakai bahasa apa? Di rumah sehari-hari pakai bahasa apa? Ya kalau Pak Ali di rumah sehari-hari pakai bahasa Jawa. Ya, ya karena Pak Ali dan istrinya Pak Ali sama-sama dari Jawa. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini bisa dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, misalnya tarian daerah. Ya, bisa, boleh nomor 10. Tarian daerah asal papamu apa? Asal ayahmu apa? Misalnya boleh diperdalam pertanyaannya. Presentasikan wawancara bersama temanmu di kelas. Ya, cuaca cerah siang ini. Edo dan teman-teman bermain sambil melakukan gerakan berayun dan memutar. Mereka melakukannya pada dahan pohon yang ada di sekolah. Gerakan ini dilakukan dengan cara berikut: berdiri tegap, rentangkan kedua tangan ke atas, genggamlah dahan kayu yang kuat, berayunlah ke depan dan ke belakang. Ya. Lalu lompatlah sambil melepaskan genggaman. Lakukan gerakan memutar setengah lingkaran, kemudian mendarat dengan sempurna. Ya, yuk kita lakukan gerakan berayun memutar. Siapa yang paling berani melakukan seperti ini? Ya, seperti yang dilakukan oleh Benny dan di sini ada Edo juga. Kerjasama dengan orang tua dan siswa dapat mengingatkan siswa untuk menjaga kondisi tubuh saat perubahan cuaca yang mudah terjadi. Karena saat perubahan cuaca, ya kalau tubuh kita tidak fit atau dalam kondisi sehat, kita mudah terserang penyakit terutama flu. Oke, untuk pembelajaran 5 kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.